Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas si Singji chapter 145. Gak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang kakek-kakek berlari minta tolong karena dia dikejar oleh monster kelelawar. Biksu Baji dan Bucing saat ini masih diam saja dan tidak melakukan pergerakan. Biksu lalu berkata, kalau dilihat situasinya memang sedang kritis. Baji pun menimpali, iya guru. Sepertinya monster kelelawar itu mengejar dan akan segera menggigit si kakek itu. Sang kakek pun terus meminta tolong untuk segera diselamatkan. Wucing lalu berkata, guru, sepertinya dia memang butuh bantuan kita. Dengan tatapan yang tajam, Biksu Tong lalu berkata, kita tunggu sebentar lagi. Tidak lama kemudian Biksu mengajak Wucing dan Baji melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikan sang kakek. Melihat Biksu dan yang lainnya akan segera pergi, kakek itu pun lalu berteriak, hei, kalian jangan pergi dulu. Aku akan memberikan kalian imbalan jika kalian bersedia menyelamatkan diriku. Biksu kemudian bertanya, imbalan apa? Dan kakek itu menjawabnya, imbalan apapun, karena aku adalah pedagang di jalur monster ini dan aku memiliki banyak harta yang berharga. Jika kalian menyelamatkanku, aku akan memberikan pada kalian. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau mati karena keluargaku sedang menunggu di rumah. Mendengar perkataan dari kakek itu, Biksu lalu menyuruh Subaji untuk menyelamatkan dirinya. Dan dengan sigap, Baji pun melompat lalu mengusir para monster kelelawar. Melihat Subaji turun tangan, para monster kelelawar itu pun kali ini semuanya kabur. Dan Baji merasa berurusan dengan monster kelelawar rendahan itu adalah hal yang sangat mudah. Kakek tua itu pun lalu merasa lega, dirinya kemudian berdiri dan tersenyum lalu mengatakan, akhirnya aku bisa melihat keluargaku lagi. Biksu lalu mendekati sang kakek tua dan mengatakan, hei kakek, apakah kamu juga seorang monster yang melakukan bisnis di jalur monster ini? Dan apakah kamu memiliki banyak harta yang berguna? Sambil tertawa, kakek tua itu pun menjawabnya, benar Biksu, dan Anda telah menyelamatkanku. Sungguh ini adalah anugerah, aku harus berterima kasih pada dirimu. Dan aku akan memberikan sebuah hadiah. Sang kakek pun mengambil sebuah benda dari kotak yang dia bawa, dan benda itu ada di dalam sebuah cepu berwarna emas. Lalu sang kakek mengatakan, ini adalah jamur jiwa wangi. Jika kamu memakannya, maka tubuhmu akan menjadi kuat. Ratusan racun tidak akan mampu membunuhmu dan ini akan kuberikan padamu secara gratis. Silakan diterima. Tiba-tiba saja Biksu Tong meluncur dengan cepat menangkap tangan dari kakek itu dan lalu memelintirnya sampai patah. Sang kakek terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Biksu Tong ini. Bahkan dia kali ini berteriak kesakitan dan tidak menyangka bahwa Biksu Tong akan menyerang dirinya. Bahkan Baji dan Bucing juga kaget dengan perlakuan dari gurunya ini pada sang kakek yang dianggap sangat kasar. Dengan tatapan yang tajam, Biksu kali ini berkata, aku paling tidak suka makan jamur, baunya tidak enak buatku, dan aku sangat marah hanya dengan membayangkan sebuah jamur. Dan kamu, seharusnya kamu tidak memberiku barang seperti itu. Biksu lalu memberikan ulti badang yang langsung menghantam seluruh tubuh kakek itu sampai tidak berdaya. Bahkan wajah dari kakek itu pun juga tidak luput dari pukulan ulti badang milik Biksu Tong. Pukulan keras dari Biksu Tong ini membuat sang kakek terlempar cukup jauh sampai terguling-guling. Baji yang melihat hal ini lalu berkata, guru, bukankah ini berlebihan? Bahkan jika Anda tidak suka jamur, Anda tidak perlu menghajar dia sampai seperti itu. Biksu lalu menjawab perkataan dari Subaji, tunggu sebentar dan lihat baik-baik Subaji. Sang kakek kali ini terlihat sangat mengenaskan, sambil batuk dia berkata, Tang Sanjang, kamu sungguh keterlaluan. Baji pun bersiaga dan sang kakek kembali berkata, lihat perbuatanmu ini Tang Sanjang. Tiba-tiba saja sang kakek tua itu pun berubah menjadi Raja Surga Selatan Virupaka. Dia kemudian mengatakan bahwa tangannya telah patah dan beberapa tulang rusuknya juga telah patah. Hal ini tidak pernah dia dapatkan sebelumnya dan ini membuat sang Raja Surga Selatan merasa malu dengan kekalahan yang buruk ini. Dia pun kemudian memandang Biksu Tong dengan tajam lalu mengatakan, kamu sangat kejam Tang Sanjang. Baji, Biksu, dan Wucing kali ini kaget bahwa ternyata kakek tua itu adalah jelmaan dari Raja Virupaka. Biksu lalu berkata, bukankah dia telah mati dipenggal oleh kakek naga gulong?
Tapi kenapa dia masih hidup sampai saat ini? Raja Virupaka pun menjawab kebingungan dari Biksu Tong bahwa dirinya memiliki banyak harta yang berharga yang bisa membuatnya melarikan diri tanpa diketahui siapapun dan bisa membuat dirinya terhindar dari kematian. Tapi kali ini Raja Virupaka tidak menyangka bahwa Biksu Tong akan mengetahui penyamarannya, karena sang Raja Surga Selatan ini sudah menyamar dengan sangat sempurna dan tidak ada cacat apapun dalam mode penyamarannya. Dia lalu menunjuk Biksu Tong dan berteriak, "Tang San San, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa itu adalah diriku yang sedang menyamar?" Dengan santai Biksu Tong berkata, "Aku tidak tahu jika itu kamu yang menyamar. Aku hanya memiliki metode hajar dulu baru konfirmasi. Jika yang kuhajar adalah orang biasa, maka aku akan segera mengobatinya jika dia terluka." Raja Virupaka pun kaget dengan metode cerdas dari Biksu Tong ini. Raja Virupaka lalu menyebut Biksu Tong tidak pantas disebut sebagai orang suci karena menghajar orang sembarangan. Biksu Tong lalu menjawabnya, "Aku sudah lama mengembara di jalur monster yang berbahaya ini selama bertahun-tahun. Dan aku masih bisa hidup sampai saat ini. Apakah kamu pikir aku adalah orang yang beruntung? Tidak sama sekali. Aku bisa bertahan adalah karena diriku memiliki metode khusus untuk bisa mempertahankan diriku. Raja Surga Selatan, mungkin dirimu sangat keren di istana surga, tapi di jalur monster ini dan di hadapanku kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak peduli kamu dewa macam apa. Jika kamu membahayakan diriku, aku akan memukulmu sampai menjadi pengemis yang lumpuh. Dan sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Baji, serang dia." Mendapat perintah dari gurunya, Baji pun berlari ke arah Raja Surga Selatan. Dia melompat sambil mengumpulkan aura, kemudian merubah dirinya ke dalam mode pertempuran. Dan Baji pun akan menghajar Raja Virupaka dengan kekuatan penuhnya. Dia lalu mengayunkan garpu 9 gigi ke arah Raja Surga Selatan Virupaka. Tapi sang raja dengan lincah menghindari serangan dari Subhaji. Raja Virupaka yang berada di udara kali ini mengeluarkan pedang bayangan dari tangannya dan menyerang Subhaji. Pedang bayangan itu pun mampu sepenuhnya ditangkis Subhaji dengan garpu 9 gigi miliknya. Baji pun kemudian merasa bahwa serangan pedang bayangan ini cukup kuat. Wuching yang tidak mau berdiam diri pun melesat dan ikut bertarung. Wuching pun memberikan tusukan dengan pedangnya dan lagi-lagi serangan itu bisa dihindari oleh Raja Virupaka dan hanya membuat goresan kecil di wajahnya. Sang Raja Surga Selatan pun membalas serangan Wuching dengan sabetan telapak tangannya. Dia berniat membelah Wuching dengan serangan ini. Ketika tangan Raja Surga Selatan menyentuh tubuh Sa Wuching, dia tidak bisa melukainya karena tubuh Sa Wuching ini hanyalah sekumpulan pasir dan tidak ada organ vitalnya. Dari dalam tubuh pasir Wuching, kepalan tangan pun kali ini muncul, yang ternyata itu adalah tangan Biksu Tong yang memberikan pukulan dari belakang Wuching dan langsung menghantam wajah Raja Surga Selatan dengan keras sampai mengeluarkan darah. Raja Virupaka pun kali ini terpental. Dia lalu berkata di dalam hatinya bahwa strategi dan kombinasi pertempuran Biksu Tong dan para muridnya ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Raja Surga Selatan yang hebat ini bisa dibuat tidak berdaya di hadapan mereka. Biksu pun maju dan tidak akan membiarkan Raja Virupaka bisa kabur dari tempat ini. Baji dan Wuching kali ini mendekat pada gurunya dan Biksu memandang tajam ke arah Raja Virupaka lalu berkata, "Dibutuhkan banyak energi untuk bisa mendapatkan hidupmu kembali. Dan kamu pasti akan memakai cara licik agar bisa mendekati diriku. Hadiah yang kamu berikan menurutku bukan sesuatu yang baik. Tapi sayang sekali, kamu tidak memperhitungkan satu langkah jika dirimu menemui kegagalan. Sekarang kekuatanmu sudah tidak sekuat dulu lagi, apalagi satu tanganmu juga telah kupatahkan. Dan ini adalah sesuatu yang buruk buatmu. Aku tidak akan pernah sopan pada dewa yang telah terjatuh dalam kegelapan seperti dirimu." Raja Virupaka pun tidak menyangka bahwa Biksu Tong akan benar-benar sulit untuk dikelabuhi. Dan semua yang dia katakan adalah benar, bahwa kekuatannya memang sudah tidak sekuat dulu. Sang raja sekarang benar-benar malu karena bisa dikalahkan oleh sekumpulan orang yang dianggap sampah oleh Raja Virupaka. Raja Virupaka lalu berkata bahwa dirinya tidak sepenuhnya gagal. Meskipun dia tidak berhasil memberikan hadiah pada Biksu Tong dan yang lainnya, tapi dia telah berhasil memberikan hadiah pada seseorang dan diterimanya dengan senang hati. Tapi Biksu Tong tidak peduli dengan siapa penerima hadiah itu, karena dia merasa itu bukan seseorang yang penting dan bukan ancaman. Dan kali ini Raja Virupaka tersenyum sambil berkata bahwa orang yang menerima hadiahnya adalah orang yang dikenal dekat oleh Biksu Tong, dan dia adalah si Raja Kerbau. Menurut Raja Virupaka, jika sampai Raja Kerbau ini mengamuk,
maka tidak akan mudah untuk dihentikan dan dia akan segera datang pada Biksu Tong kali ini. Biksu tidak menyangka bahwa Virupaka benar-benar licik. Sun Wukong yang bertugas mencari Xiaoyu duluan, dia pun kali ini sudah sampai di pegunungan berapi. Dia melompat dari batu ke batu dan terus memandang ke arah Xiaoyu berada. Sun Wukong pun merasa jarak dirinya dengan Xiaoyu masih cukup jauh. Dan tiba-tiba saja, seseorang dengan kecepatan tinggi datang menyusul Sun Wukong dari belakang. Dia pun memberikan serangan dengan trisula yang masih bisa ditahan oleh Sun Wukong. Wukong pun lalu melirik ke belakang dan dia mengatakan, "Siapa yang berani menyerang Raja Kera ini? Tidak mudah untuk mengalahkanku." Hal itu dilakukan Sun Wukong sambil memberikan serangan balik. Sabetan tongkat Ruye pun berhasil mengenai orang yang berada di belakang Sun Wukong, yang ternyata itu adalah adik Niu Somei yang langsung terlempar. Wukong pun kali ini kaget dan tidak menyangka bahwa dia akan memukul adik Niu dengan keras sampai terguling. Wukong pun merasa bahwa ini sangat berbahaya, dan benar saja adik Niu Somei pun mengangkat kepalanya dan dia terlihat sangat marah. Adik Niu pun lalu memandang Sun Wukong dan berkata, "Sudah kuduga bahwa kamu adalah Sun Wukong yang kucari. Aku telah bekerja keras untuk menemukan dirimu, dan sekarang kamu tidak bisa berbohong lagi bahwa kamu benar-benar Sun Wukong. Setelah aku mencarimu sekarang, kamu bahkan memukulku, Sun Wukong." Sun Wukong pun terlihat ketakutan dan dia meminta maaf pada adik Niu Somei karena dia tidak tahu yang muncul di belakang adalah dirinya. Sun Wukong juga mengatakan bahwa dia bukan Sun Wukong yang dicari oleh adik Niu Somei. Adik Niu pun kemudian marah dan dia berkata, "Hei, jika kamu bukan Sun Wukong, kenapa kamu memakai sinpai emas di kepalamu? Apa kau pikir kau bisa membohongiku lagi? Kamu benar-benar Sun Wukong." Sun Wukong kali ini hanya bisa pasrah dan tidak bisa mengelak lagi. Adik juga kemudian bertanya, "Kenapa kamu berani menipuku dan berpura-pura tidak mengenal diriku? Kenapa kamu harus melakukan hal itu?" Tiba-tiba ada suara yang misterius berkata, "Hei, kenapa kamu masih bertanya seperti itu? Jelas-jelas dia tidak menyukaimu." Adik Niu pun terkejut dengan suara itu dan dia merasa bahwa suara misterius ini muncul dari dalam kepalanya. Dan kemudian suara itu berkata lagi, "Laki-laki yang badas macam dia tidak perlu diampuni, hajar saja." Sun Wukong pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh adik Niu Somei. Tiba-tiba sebuah parasit keluar dari dalam telinga adik Niu Somei dan terus memprovokasinya untuk menghajar Sun Wukong. Adik Niu pun kali ini benar-benar terprovokasi, dan Sun Wukong yang melihat parasit itu pun dia langsung berteriak, "Adik Niu, kamu telah kerasukan monster parasit. Bagaimana itu bisa terjadi padamu?" Monster parasit itu pun benar-benar menguasai pikiran dan tubuh adik Niu, dan dia pun berhasil memprovokasinya sejauh ini. Kali ini tubuh adik Niu Somei sudah sepenuhnya dikendalikan monster parasit dan membuatnya sangat mengerikan. Sun Wukong pun lalu berteriak, "Adik Niu, jangan kehilangan kesadaran. Jika tidak, maka kamu akan dikendalikan olehnya." Tapi hal ini sudah terlambat karena adik Niu sudah berhasil dikuasai oleh monster parasit. Dia pun kemudian mengumpulkan aura dan mengubah dirinya menjadi Raja Kerbau New Moren yang siap bertarung. Sang Raja Kerbau terlihat sangat marah. Dia pun berteriak, "Sun Wukong, aku akan membunuhmu." Kita berpindah ke base camp Asura. Yuto yang telah tertangkap dia pun dibawa ke base camp dan tangannya diberikan cap dengan besi yang panas. Dan Yuto dimasukkan ke dalam penjara tahanan Asura. Di tempat ini Yuto merasa ketakutan jika dirinya akan dihukum mati karena Asura sangat kejam dan hobi menebas kepala seseorang. Dan pada saat yang sama, Asura yang berjaga kali ini berbincang-bincang tentang adanya upacara pengorbanan. Hal ini semakin membuat Yuto menjadi ketakutan, dan pasukan yang berjaga di tempat itu juga cukup banyak. Yuto hanya bisa pasrah. Jika memang dirinya harus mati dipenggal, mungkin itu memang sudah menjadi takdirnya. Tiba-tiba saja seseorang datang dan mengetuk pintu penjara Yuto, yang ternyata itu adalah Dewa Rula yang langsung bertanya, "Yuto, apa kamu baik-baik saja?" Yuto pun merasa senang setelah melihat Tathagata dan dia merasa lebih baik pada saat ini. Tathagata kemudian menyuruh Yuto untuk tidak perlu takut dan bertahan beberapa hari di tempat ini dulu. Dia juga meyakinkan Yuto jika dirinya tidak akan dihukum mati karena Asura memiliki aturan sendiri terhadap tawanan perang. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tathagata juga mengatakan jika dirinya sekarang telah berhasil menyusup dan menjadi bagian dari pasukan Raja Gila Rahu dan akan segera menjalankan rencananya. Dia menyuruh Yuto untuk bersabar sebentar. Ketika saatnya tiba, dia akan melepaskan Yuto dan menyuruh Yuto segera kembali ke istana surga lalu menemui Dewa Sasin. Yuto pun kali ini paham, dan sekarang
Dewa Rula yang dalam penyamaran masih memiliki hal yang harus dia lakukan agar rencananya menjadi lancar. Dia pun berpamitan dan pergi meninggalkan Yuto. Pada saat pergi ini, pasukan penjaga pun datang dan mengajak Dewa Rula yang sudah menyamar menjadi seorang Asura untuk pergi keluar dan membunuh para dewa lagi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dewa Rula yang sudah menyamar ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.